Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Masyarakat Indonesia beragam, terdiri dari suku, bangsa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, masyarakat Indonesia bersatu dalam naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran kali ini, pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Video pembelajaran kita kali ini yaitu tentang tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. 2. Siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan. 3. Siswa mampu mengidentifikasi sumber bunyi dan cara perambatannya. 4. Siswa mampu menjelaskan pengalaman bekerja sama di lingkungan sekitar dengan saling menghargai secara tertulis. 5. Siswa mampu menirukan gerak tarik kreasi daerah. Keragaman suku dan budaya di Indonesia. 1. Keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. 1. Islam. 2. Kristen. 3. Katolik. 4. Hindu. 5. Buddha. Dan 6. Konghucu. Setiap agama memiliki tata cara peribadatan, berdoa, kitab suci, tempat ibadah, dan pemuka agama yang berbeda. Perhatikan tabel berikut. Kedua, keragaman rumah adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat. Bentuk rumah adat di Indonesia berbeda-beda. Misalnya, perhatikan gambar berikut. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau. Joglo adalah rumah adat Jawa. Candi Bentar adalah rumah adat Bali. Honai adalah rumah adat Papua. Bentuknya kecil dan tidak berjendela. Tujuannya adalah untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Rumah panggung adalah rumah adat Kalimantan. Tujuannya untuk melindungi penghuni rumah dari gangguan binatang luar dan air laut pasang, sehingga tidak masuk ke dalam rumah. Keragaman pakaian adat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pertama, pakaian adat Bali. Kedua, pakaian adat Minang. 3. Pakaian adat Jawa. Dan keempat, pakaian adat Sunda. Pakaian adat berfungsi sebagai identitas dari suatu daerah di Indonesia. Keragaman tarian daerah. Tarian daerah merupakan hasil cipta karsa dan karya dalam sebuah budaya. Perhatikan gambar tarian daerah berikut. Gambar tarian yang pertama adalah tari tortor. Yang kedua, tari saman. Yang ketiga, tari rampak beduk.
Yang keempat, tari piring. Salah satu budaya yang unik adalah tarian Bungong Jumpa dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tarian ini dibawakan secara berkelompok dan terdiri dari dua bagian gerakan, yaitu gerakan yang ditarikan dalam posisi berdiri dan duduk. Untuk lebih jelas, yuk kita simak video berikut ini. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Putih kuning, menjampu mirah. Bungong si ulah, indah lagoina. Putih kuning, menjampu mirah. Bungong si ulah, indah lagoina. Lam sinar bulan, angin pu ayo. Turuh mesuson, yang malam-malam. Lam sinar bulan, angin pu ayo. Turuh mesuson, yang malam-malam. Kubitat bebek, menyopat temcong, lepatat harum, si bungong jempa. Kubitat bebek, menyopat temcong, lepatat harum, si bungong jempa. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Bungong jempa, megah di Aceh. Bungong telebe, indah lagoina. Putih kuning, menjampu mirah. Bungong si ulah, indah lagoina. Putih kuning, menjampu mirah. Bungong si ulah, indah lagoina. Nah, bagaimana? Sungguh unik kan? Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok juga diartikan sebagai ide pokok. Gagasan pendukung adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga dengan pikiran penjelas. Paragraf deduktif adalah paragraf pokok yang terletak pada awal kalimat. Paragraf induktif adalah gagasan pokok yang terletak pada akhir kalimat.
Paragraf campuran adalah gagasan pokok yang terletak pada awal dan akhir kalimat. Cara menemukan gagasan pokok. 1. Membaca dengan cermat. 2. Menemukan kalimat utama. Pada umumnya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Contoh, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pokoknya, pawai budaya sangat menarik. Gagasan pendukungnya, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya menantikan rombongan pawai di alun-alun. Bunyi dan cara perambatannya. Bunyi adalah sesuatu yang didengar atau ditangkap oleh telinga. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo bunyi. Semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Tinggi dan rendahnya bunyi ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi atau frekuensi. Semakin banyak getaran bunyi atau frekuensi, semakin tinggi bunyi yang dihasilkan, dan begitupun sebaliknya. Perhatikan tabel berikut ini. Infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 getaran per detik, misalnya pada hewan jangkrik dan anjing. Audiosonik adalah bunyi dengan frekuensi 20-20.000 getaran per detik, misalnya pada manusia. Ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik, misalnya pada pendengaran hewan kelelawar dan lumba-lumba. Bunyi memiliki sifat merambat melalui benda-benda yang dilewatinya. Berikut ini cara perambatannya. 1. Bunyi merambat melalui benda padat. Hal ini dapat kita ketahui melalui percobaan membuat mainan telepon. 2. Bunyi merambat melalui benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. 3. Bunyi merambat melalui benda gas. Kita dapat mendengar suara alat musik yang dimainkan karena getaran itu masuk ke telinga kita melalui udara. Apakah kamu suka bekerja sama dengan teman-temanmu? Kerjasama merupakan hal yang terpenting dalam sebuah kelompok. Dalam bekerja sama, kita harus saling menghargai karena akan menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Dengan adanya kerjasama, maka setiap pekerjaan akan terasa lebih ringan. Namun, tanpa adanya sikap saling menghargai, maka tidak akan terjalin kerjasama. Berikut adalah contoh sikap saling menghargai dalam bekerja sama. 1. Di lingkungan keluarga. Seperti mengadakan kebersihan rumah dengan pembagian tugas yang sudah ditentukan. 2. Di lingkungan sekolah. Penentuan petugas upacara bendera dengan cara berdiskusi untuk memilih petugasnya. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat.
pembentukan panitia pemugaran balai desa, rencana anggaran, dan petugas yang melaksanakan pemugaran. Nah, bagaimana video pembelajaran kali ini? Mudah dipahami bukan? Setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, silakan kalian kerjakan tugas di buku paket berikut. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.